warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Zuratulaini dengan NIK S1B02410142. Saya dari kelas 3F, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Tema yang pertama yaitu urgensi mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi. Urgensi mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi ada dua. Yang pertama itu adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang kedua, pembelajaran PPKN di sekolah SMP dan SMA. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru ada 4, yaitu profesional, pedagogik, kepribadian, sosial. Yang kedua, pembelajaran PPKN di sekolah. Menurut Mendikbud nomor 68 tahun 2013 yaitu memahami norma dan peraturan yang berlaku. Sedangkan di SMA menurut Permendiknas nomor 69 tahun 2013 yaitu menumbuhkan sikap taat hukum dan mendukung keadilan. Selanjutnya kita akan membahas tema yang kedua tentang konsep dasar hukum pidana dan kriminologi. Kalian tahu nggak apa itu hukum pidana? Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh negara. Adapun jenis hukumnya, yang pertama itu bentuk dari hukum yaitu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Tertulis adalah hukum yang dibuat secara resmi oleh lembaga berwenang dan dituangkan dalam bentuk peraturan atau naskah tertulis. Sedangkan yang tidak tertulis adalah aturan hukum yang tidak dituangkan dalam bentuk tulisan resmi tetapi hidup, tumbuh, dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai kebiasaan atau norma sosial. Sumber hukum yang pertama itu umum. Hukum yang berlaku bagi semua orang dan seluruh wilayah negara tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Yang kedua, khusus adalah undang-undang khusus yang mengatur tentang kegiatan tertentu yang memerlukan regulasi lebih rinci dan spesifik. Adapun substansinya adalah ada yang material dan formil. Wilayah hukum yaitu lokal, nasional, internasional. Adapun tujuan hukumnya yaitu yang pertama, keadilan. Memberikan keadilan pada setiap orang apa yang menjadi haknya secara profesional, jujur, dan tidak memihak. Yang kedua, kepastian. Hukum harus jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara konsisten sehingga masyarakat tahu apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dan serta tahu apa akibat hukumnya jika dilanggar. Yang ketiga, kemanfaatan. Hukum harus membawa kebahagiaan, kebaikan, dan kesejahteraan bagi setiap orang. Berikutnya, sifat hukum pidana, yaitu publik, artinya mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Si hukum pidana, yang pertama, social control, mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma, nilai, dan ketertiban yang berlaku, sehingga tercipta kehidupan yang aman, tertib, dan adil. Yang kedua, social engineering, mengubah perilaku dan tekanan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik dan maju. Selanjutnya kita akan bahas kriminologi. Kalian tahu nggak kriminologi itu apa? Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial dan individu termasuk penyebab, dampak, dan cara pencegahannya. Sebagai disiplin ilmu, kriminologi mencakup berbagai pendekatan termasuk sosiologi, psikologi, dan antropologi untuk memahami perilaku kriminal dan faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya, hubungan antara hukum pidana dan kriminologi. Hukum pidana dan kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Hukum pidana adalah perangkat hukum yang menjawab pertanyaan apa yang harus dihukum, berapa hukumannya,
Sementara itu, kriminologi adalah ilmu yang menjawab pertanyaan mengapa kejahatan terjadi. Selanjutnya kita akan memasuki tema ketiga, yaitu sejarah hukum pidana. Pada masa kerajaan sebelum Indonesia mengenal hukum pidana modern seperti sekarang ini, masyarakat Nusantara sudah memiliki aturan hukum pidana tradisional yang berlaku pada masa kerajaan. Hukum pidana pada masa itu biasanya bersumber dari adat istiadat, agama, dan peraturan raja. Hukum yang bersumber dari yang pertama hukum adat, aturan yang hidup di masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, perintah raja. Raja dianggap sebagai penunggang kekuasaan tertinggi. Yang ketiga, ajaran agama. Ajaran agama yaitu Hindu, Buddha, dan Islam mempengaruhi peraturan kerajaan. Pada masa kolonial, pada awal masa penjajahan Belanda tidak langsung memberlakukan hukum pidana Eropa kepada masyarakat pribumi. Hukum yang berlaku bagi orang Eropa adalah hukum Belanda, sementara bagi masyarakat pribumi tetap berlaku hukum adat. Hal ini menunjukkan adanya dualisme hukum yang mencerminkan perbedaan status sosial dan politik antara penjajah dan yang dijajah. Pada tahun 1915, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Wetboek van Strafrecht atau WVS yang kemudian dikenal sebagai KUHP untuk Hindia Belanda. KUHP ini berlaku pada tanggal 1 Januari 1918, namun pada awalnya KUHP kolonial ini masih membedakan perlakuan hukum antara orang Eropa dan pribumi. Selanjutnya, masa kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia menghadapi tantangan dalam mengisi kekosongan hukum, Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum yang menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang ada sebelum kemerdekaan tetap berlaku, selama belum diganti dengan yang baru. Ini berarti KUHP kolonial masih tetap berlaku pada masa awal kemerdekaan. Meskipun KUHP kolonial tetap berlaku, beberapa perubahan dan penyesuaian dilakukan untuk menghilangkan unsur-unsur diskriminatif. Pasal-pasal yang membedakan perlakuan antara orang Eropa dan pribumi dihapuskan. KUHP mulai diadaptasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Rencana pembaruan KUHP sejak tahun 1960-an, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengganti KUHP kolonial dengan KUHP nasional yang lebih mencerminkan nilai-nilai Indonesia. Berbagai draft KUHP telah disusun, namun prosesnya selalu diwarnai dengan perdebatan panjang dan kompleks. Perdebatan terbesar terjadi pada masa reformasi yang mencerminkan perbedaan pandangan tentang arah pembaruan hukum pidana. Akhirnya KUHP nasional baru pada tanggal 6 Desember 2022 sebagai tonggak sejarah tercapai dengan disahkannya KUHP nasional oleh DPR RI. KUHP ini diharapkan dapat menggantikan KUHP kolonial secara menyeluruh. Namun KUHP baru ini baru akan berlaku 3 tahun setelah pengesahan, yaitu pada Desember 2025. Selanjutnya kita akan masuk ke tema yang keempat, yaitu asas-asas hukum pidana. Yang pertama, asas legalitas. Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan hukum yang sudah ada sebelumnya. Ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Yang kedua,
Asas wilayah atau teritorial. Asas wilayah atau teritorial adalah asas yang menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara tersebut tanpa melihat kewarganegaraannya. Ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berbunyi ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukannya perbuatan pidana di dalam wilayah Indonesia. Yang ketiga, asas universal. Asas universal adalah asas yang menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara dapat diberlakukan terhadap pelaku kejahatan tertentu yang diakui sebagai kejahatan tertentu terhadap seluruh umat manusia atau kejahatan internasional tanpa melihat tempat terjadinya maupun kewarganegaraannya, pelaku atau korban. Asas ini tidak diatur secara langsung dalam KUHP Indonesia, tetapi diakui secara umum dalam hukum internasional dan diterapkan dalam hukum nasional berbagai negara. Misalnya melalui suatu Roma 1998 ditentukan Mahkamah Pidana Internasional ICC. Keempat, asas nasional pasif. Asas nasional pasif adalah asas yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap siapapun, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di luar negeri, asalkan perbuatan itu merugikan kepentingan negara Indonesia atau warga negaranya. Ini tercantum dalam pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia yang melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan Indonesia. Yang kelima, asas nasional aktif. Asas nasional aktif adalah asas yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia tetap berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Ini tercantum dalam pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu ciri-ciri hukum pidana kolonial. Hukum pidana kolonial memiliki beberapa ciri khas antara lain, yaitu yang pertama tertulis dan terkodifikasi. Hukum pidana dibuat dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis dan menekankan retribusi pembalasan. Hukuman lebih berorientasi pada pembalasan daripada rehabilitasi. Yang kedua, diskriminatif. Terdapat perbedaan perlakuan hukum berdasarkan ras dan status sosial. Yang ketiga, berorientasi pada kepentingan kolonial. Hukum dibuat untuk melindungi kepentingan pemerintahan kolonial. Dampak KUHP kolonial. Meskipun bersifat diskriminatif, KUHP Belanda memberikan dasar hukum yang tertulis dan jelas menjadi sistem hukum pidana yang masih digunakan setelah Indonesia merdeka. KUHP warisan kolonial ini terus mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kelima. Baik, langsung saja kita ke kasus perbuatan pidana. Berikut contoh kasus perbuatan pidana. Yang pertama itu kasus pencurian. Perbuatan ini memenuhi unsur pasal 362 KUHP tentang pencurian, yaitu barang siapa yang mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama, yaitu sekitar 5 tahun. Yang kedua, kasus pembunuhan. Pembunuhan biasa pada pasal 338 KUHP. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dan dipidana penjara paling lama, yaitu sekitar 15 tahun. Yang ketiga, kasus penipuan.
Pasal 378 KUHP berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana paling lama yaitu 4 tahun. Ada tingkatnya, yaitu yang pertama itu kerusuhan dan kejahatan, pelanggaran. Yang kedua, subjek pelakunya umum, jabatan, korporasi. Yang ketiga, objek yang diserang, ada nyawa, harta, dan kesusilaan negara serta ikut serta umum. Yang keempat, unsur kesalahan, yaitu ada yang disengaja atau lalai. Yang kelima, waktunya terjadi, yaitu seketika, berlanjut, atau berkesinambungan. Yang keenam, cara melakukannya itu ada yang aktif dan ada yang pasif. Berikutnya kita masuk ke materi yang keenam. Keenam yaitu proses penanganan pidana. Yang pertama itu ada kepolisian. Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki wewenang untuk menyelidiki atau menyidik suatu tindakan pidana. Tahapan ini adalah langkah awal dalam proses peradilan pidana sebelum harus dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan. Tahap proses penanganan di kepolisian yaitu yang pertama itu ada laporan atau pengaduan. Yang kedua, penyelidikan. Yang ketiga, ada penyidikan. Yang keempat, penetapan tersangka. Yang kelima, pelimpahan berkas ke jaksa atau tahap 1. Yang keenam, pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap 2. Yang kedua itu ada kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang berperan sebagai penuntut umum dalam perkara pidana. Tahapan proses penanganan di kejaksaan yaitu yang pertama itu penerimaan berkas perkara dari yang dikirim ke paksa. Yang kedua, pelimpahan tersangka dan barang bukti, yaitu tahap kedua. Yang ketiga, penyusunan surat dakwaan. Yang keempat, pelimpahan perkara ke pengadilan. Yang kelima, jaksa penuntut umum. Yang keenam, pelaksanaan putusan atau eksekusi. Ketiga, pengadilan. Pengadilan adalah lembaga resmi negara yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana. Berikut adalah tahapan proses pengadilan, yaitu yang pertama itu pelimpahan perkara dari kejaksaan. Yang kedua, sidang pengadilan, upaya hukum. Jika tidak puas dengan putusan. Yang keempat yaitu pelaksanaan putusan atau eksekusi. Yang keempat, lembaga masyarakat atau lapas. Lembaga permasyarakatan atau lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana atau orang yang dijatuhi hukuman pidana dan putusannya sudah berketentuan hukum tetap. Ini adalah tahap akhir dalam proses penegakan hukum pidana setelah vonis hukum hakim yang dijalankan oleh jaksa. Berikut adalah proses penanganan lembaga permasyarakatan atau lapas, yaitu yang pertama eksekusi atau putusan oleh jaksa. Yang kedua, penerimaan narapidana di lapas. Yang ketiga, pembinaan narapidana. Yang keempat, penilaian dan pembimbingan oleh petugas lapas. Yang kelima, asimilasi dan pembebasan bersyarat. Yang keenam, bebas dan integrasi ke masyarakat. Yang ketujuh, pertanggungjawab pidana. Berikutnya, pertanggungjawab pidana adalah konsep hukum yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Dalam beberapa pertanggungjawaban pidana sebagai berikut. Yang pertama, ada unsur-unsurnya pertanggungjawaban yang pidana. Yang pertama itu kesadaran dari pelaku, yaitu harus memiliki kesadaran bahwa perbuatannya adalah tindak pidana. Yang kedua, kemampuan. Pelaku harus bisa membedakan antara perbuatan yang benar dan salah. Yang ketiga, kausalitas, yaitu perbuatan pelaku harus memiliki hubungan sebab akibat dengan tindakan pidana yang dilakukan. Sekarang kita masuk ke materi yang ke-7, tindak pidana. Upaya pencegahan tindak pidana dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan upaya. Yang pertama itu upaya preventif.
pencegahan sebelum terjadi tindak pidana. Upaya preventif bertujuan menghilangkan faktor penyebab kejahatan tidak terjadi. Strategi ini dilakukan sebelum seorang melakukan tindak pidana. Contohnya, bentuk upaya preventif itu yaitu meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat, pendidikan moral dan karakter sejak dini. Yang kedua, upaya represif, penanggulangan setelah kejahatan terjadi. Upaya represif itu dilakukan setelah tindak pidana terjadi dengan tujuan menindak pelaku dan memberi efek jera. Contohnya, bentuk upaya represif itu penegakan hukum pidana melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan, menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku berupa penjara, denda, dan lain-lain. Yang ketiga, upaya non-penal di luar hukum pidana. Upaya non-penal dilakukan tanpa menggunakan sanksi pidana, lebih bersifat pembinaan dan pencegahan sosial. Contohnya, pendidikan masyarakat tentang bahaya kejahatan dan hukum pidana generasi muda agar tidak terjerumus ke kriminalitas. Kita masuk ke materi yang ke-8. Selanjutnya, materi ke-8 tentang pencegahan dan penanganan kasus pidana di era revolusi digital. Dalam era revolusi digital, berbagai kejahatan seperti penipuan lewat WhatsApp dan SMS, atau penyebaran konten palsu, pencurian data pribadi, serta pelecehan seksual dari semakin meningkat. Tantangan utama dalam pencegahannya adalah rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang forensik digital, serta mudahnya bukti digital dihapus. Untuk mengatasinya, perlu peningkatan edukasi literasi digital agar masyarakat lebih waspada. Selain itu, penguatan perlindungan data pribadi oleh pemerintah dan perusahaan juga sangat penting. Aparat penegak hukum harus dilatih dalam teknik forensik digital agar bukti dapat dikumpulkan secara sah dan efektif.